Hai semua. Kami dari SMA Negeri 1 Toraja Utara, kelas 12 Mada 1 dari kelompok 5. Di sini kami akan membawa materi mengenai mimpi. Baik, perkenalkan nama saya Angelika. Saya Budita. Nama saya Tari. Saya Misha Bulan. Saya juga kelas 2. Dan saya Raffi. Selamat menyaksikan. Badminton adalah olahraga yang dimainkan dengan raket dan kok. Bisa 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Tujuannya adalah memukul kok melewati net agar lawan tidak bisa mengembalikannya. Sejarah dunia badminton. Dulu, badminton pertama kali muncul di India sekitar tahun 1870-an. Ada juga yang bilang dari Cina dengan permainan Jianzi. Lalu di Inggris tahun 1850-an, orang-orang mulai main badminton dengan alat pukul sederhana. Peraturan resminya dibuat di Inggris tahun 1877 dan kejuaraan internasional pertama diadakan tahun 1899. Sejarah badminton di Indonesia. Di Indonesia, badminton masuk sekitar tahun 1930 saat zaman penjajahan. Organisasi badminton pertama dibentuk tahun 1933. Setelah itu, tahun 1951, PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia didirikan. Banyak pemain bulu tangkis hebat dari Indonesia, seperti Susi Susanti dan Taufik Hidayat. Salah satu tujuan dari permainan bulu tangkis adalah sebagai olahraga reaksi serta merupakan jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga bulu tangkis yang menyenangkan dan bisa dimainkan di mana saja. Tidak hanya dapat digunakan sebagai hal kesehatan dan kebugaran, bulu tangkis juga dapat digunakan sebagai tujuan peningkatan prestasi dalam lomba olahraga dan banyak atlet bulu tangkis yang berasal dari Indonesia yang unggul. Adapun sarana dan prasarana dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk pertandingan tunggal serta lebar 5,18 meter untuk ganda. Di tengah lapangan terdapat garis tengah dan garis servis yang mengatur posisi pemain saat servis. Yang kedua itu net, terletak di tengah lapangan pada ketinggian 1,55 meter tunggal atau 1,524 meter untuk ganda. Net memisahkan area lapangan antara satu pemain dengan pemain yang lainnya. Yang ketiga, raket adalah alat pemain yang digunakan pemain untuk memukul kok. Raket bulu tangkis umumnya terbuat dari bahan seperti karbon atau aluminium dengan senar yang dirangkai membentuk permukaan yang elastis. Yang keempat itu kok adalah bola kecil yang terdiri dari rangkaian bulu dan kepala bulat yang terbuat dari bahan ringan seperti gabus. Kok ini digunakan untuk memainkan di antara pemain dengan tujuan memenangkan poin. Yang kelima adalah papan skor, digunakan untuk mencatat atau menulis poin selama pertandingan. Poin akan ditambahkan setiap kali salah satu tim berhasil memenangkan satu pukulan. Yang keenam itu seragam, adalah pakaian khusus yang dikenakan oleh pemain bulu tangkis. Seragam ini biasanya terdiri dari kaos atau baju atasan bergerak dan celana pendek atau rok. Yang terakhir itu sepatu bulu tangkis, dirancang khusus dengan sol yang baik untuk kecengkraman dan perlindungan saat bergerak cepat di atas lapangan. Teknik dasar bermain bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Bagian A, forehand grip. Pemegangan ini mirip seperti menjabat tangan seseorang, baik dalam memegang raket maupun seberapa erat kamu memegangnya. Bagian B, backhand grip. Untuk memegang raket dengan variasi grip ini, pertama-tama peganglah raket dengan forehand grip, kemudian kamu cukup memutar ibu jari ke atas sehingga posisinya rata pada pegangan, bukan di sepanjang pipinya. Servis atas. Servis atas dilawan menggunakan pola nafas. Servis atas adalah pukulan awal yang dilakukan kali kok dari posisi di atas bahu atau kepala dengan tujuan utama menembakkan kok di area belakang lawan. Servis ini bisa dilakukan dengan teknik forehand tinggi atau backhand tinggi.
tergantung arah pukulan yang diinginkan. Bagian B, servis bawah. Pukulan servis dengan memukul kok yang posisinya di bawah bahu dan dada. Yang ketiga, gerakan kaki atau footwork. Footwork adalah teknik dasar bulu tangkis lainnya, juga penting. Kamu hanya memiliki ruang terbatas untuk bergerak saat bermain bulu tangkis. Jadi gerakan kaki yang baik sangat penting. Dengan gerakan kaki yang tepat, kamu akan bisa menghemat energi dan menghadapi tembakan yang datang dari segala arah. Berikut cara untuk footwork yang baik. Yang pertama, selalu ingat titik awalmu. Yang kedua, bila ingin mundur, mundurlah hanya 2-3 langkah. Yang ketiga, bergerak ke kanan atau ke kiri hanya 1 langkah. Yang keempat, maju hanya 2-3 langkah. Yang keempat, langkah kaki. Langkah kaki merupakan teknik dasar bulu tangkis dalam mengambil langkah kaki dengan jarak yang panjang. Ini dilakukan untuk menjangkau shoot lock yang kemungkinan besar akan jatuh di luar jangkauan. Untuk melakukan teknik ini, kamu memerlukan koordinasi dan gerakan kaki yang fleksibel. Latihan pegangan akan membantu meningkatkan jangkauan kaki yang lebih baik. Yang kelima adalah keterampilan melompat. Melompat dalam permainan membutuhkan waktu yang tepat sebelum melakukan shooting. Teknik ini memerlukan kesiapan untuk melakukan pantulan dengan cepat. Diperlukan kekuatan, ketahanan, dan kelincahan kaki agar teknik melompat dapat dilakukan dengan baik. Yang keenam adalah sikap tubuh dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sikap bertahan. Untuk menerapkan sikap ini, arahkan tubuhmu menghadap ke net dan posisikan raket setinggi pinggang. Pada poin yang kedua yaitu sikap menyerang. Untuk berdiri dalam sikap menyerang, putar tubuhmu menghadap ke samping dengan ujung raket di belakang dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Lalu angkat raket dengan sekuat tenaga, memukul kok sebagai smash. Yang ketiga yaitu sikap melawan. Sikap ini bertujuan untuk mengembangkan pukulan lawan setelah melakukan pukulan net. Untuk melakukan posisi ini, tentunya kamu harus berada di sekitaran net, lalu posisikan raket di depan tubuh sedikit lebih tinggi dari pinggang. Majukan tubuhmu sedikit ke depan agar siap melakukan lompatan ke depan. Yang ketujuh adalah teknik pukulan dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu forehand shoot. Pukulan ini kamu harus mainkan saat kok berada pada sisi raketmu. Jari telunjuk akan mengontrol forehand shoot saat kamu memainkan lengan atas. Ayunkan perlengahan tangan dengan jari telunjukmu sebagai dukungan untuk melakukan forehand shoot. Yang kedua yaitu backhand shoot. Pukulan backhand harus kamu mainkan saat shoot lock berada pada posisi non raket kamu dengan ibu jari mengendalikan pukulan. Yang kedelapan adalah drop shot. Drop shot adalah salah satu teknik pukulan bulu tangkis untuk mencetak poin. Drop shot bisa kamu mainkan baik dengan forehand maupun backhand. Tujuan pukulan ini untuk memindahkan lawan ke forward dan menciptakan ruang di lapangan tengah dan lapangan belakang untuk manfaat guna mendapatkan poin. Yang kesembilan adalah smash. Smash pada dasarnya adalah memukul shuttlecock dengan kuat ke arah tubuh lawan atau ke bawah lapangan. Smash yang dilakukan dengan sempurna tidak memiliki pertahanan. Smash terbagi menjadi 3. Yang pertama forehand smash, backhand smash, dan yang terakhir adalah jumping smash. Kemudian peraturan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama jumlah pemain. Ada 2. Yang pertama tunggal atau 1 lawan 1. Yang kedua ganda 2 lawan 2. Kemudian yang kedua adalah sistem skor. Permainan harus memperoleh 21 poin dan harus menang selisih 2 poin, maksimal sampai 30 poin. Yang ketiga servis. Servis harus di bawah pinggang, diarahkan ke bidang lawan secara diagonal. Tidak boleh menginjak garis servis saat memukul. Yang keempat pelanggaran. Kok menyentuh tubuh atau pakaian, kok jatuh di luar lapangan, raket melewati atau menyentuh net, dan pemain menyentuh net atau area lawan. Yang kelima, let dan ulang servis. Jika servis dilakukan sebelum lawan siap, akan dilakukan pengulangan jika kok tersangkut di net dan jatuh di bidang servis yang benar. Yang keenam, ganti sisi lapangan. Pemain berganti setiap selesai 1 set. Kemudian pada set ketiga saat poin mencapai 11. Badminton dimainkan oleh 2 atau 4 pemain, dan permainan ini dimainkan di atas lapangan dengan net di tengah.
Tujuan dari permainan ini adalah untuk memukul bola ringan atau kok ke area lawan dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh pemain lawan sehingga mencetak poin. Berikut adalah cara bermain permainan badminton. Yang pertama, pemain memulai permainan dengan cara mengirim servis ke area lawan dengan cara memukul kok. Yang kedua, pemain lawan harus mengembalikan servis dengan cara memukul kok ke area pemain yang mengirim servis. Yang ketiga, pemain yang memukul bola atau kok harus memastikan kok melewati net dan masuk ke area lawan. Yang keempat, pemain lawan harus mencoba memukul kok kembali ke area pemain yang memukul kok. Yang kelima, pemain yang memukul kok harus mencoba memukul kok kembali ke area pemain lawan. Yang keenam, pemain lawan harus mencoba memukul kok kembali ke area pemain yang memukul kok. Yang ketujuh, permainan berlanjut sampai salah satu tim atau pemain mencetak poin. Yang kedelapan, pemain atau tim yang mencetak poin paling banyak di akhir permainan dinyatakan sebagai pemenang. Selain itu, ada beberapa cara atau ada beberapa servis dan pukulan yang dapat digunakan dalam permainan badminton, seperti servis atas, servis bawah, pukulan lurus, pukulan melengkung, dan pukulan smash.
Ada beberapa manfaat dari bermain permainan badminton, seperti yang pertama, mencegah penyakit jantung, yang kedua, mencegah obesitas, yang ketiga, meredakan stres, yang keempat, meningkatkan metabolisme tubuh, yang kelima, melatih ketangkasan tubuh dan otak, yang keenam, menjaga kinerja paru-paru, yang ketujuh, menurunkan tekanan darah. Saran bermain badminton. Yang pertama, pemanasan. Hindari cedera dengan stretching ringan dan gerakan dinamis. Yang kedua, pilih raket yang sesuai. Gunakan raket ringan dan gripnya yang nyaman di tanganmu. Ketiga, latih teknik dasar. Fokus pada servis, netting, smash, dan footwork. 4. Bermain ganda atau tunggal sesuai kondisi. Sesuaikan jumlah pemain agar permainan seimbang. Yang kelima, gunakan sepatu khusus badminton. Ini penting untuk cengkraman dan mencegah cedera lutut atau ankle. Yang keenam, buat mini turnamen. Ajak teman, bikin kompetisi kecil biar makin seru. Yang ketujuh, main dengan musik latar santai, biar suasana latihan makin asik. Yang kedelapan, main dengan jaga sportivitas. Menang atau kalah, tetap saling menghargai. Jadi kesimpulan pada permainan bulu tangkis yaitu bulu tangkis adalah olahraga yang mengendalikan kecepatan, ketetapan, dan strategis permainan. Ini melatih ketangkasan, kekuatan fisik, serta kerjasama tim dan dapat dimainkan secara tunggal maupun ganda dengan tujuan memenangkan poin dengan mematikan permainan lawan. Sekian materi badminton yang telah kami tampilkan. Terima kasih.